Pada video sebelumnya, saya sudah mempresentasikan terkait dengan artikel rujukan dari penelitian saya, dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian saya, yaitu dengan judul Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, Studi Empiris pada Perusahaan Terbuka di Indonesia. Nah, presentasi ini akan membahas pengaruh implementasi Good Corporate Governance, yaitu GCG, terhadap kinerja keuangan perusahaan terbuka di Indonesia. Pada latar belakang dari penelitian ini, jadi praktik Good Corporate Governance atau GCG menjadi perhatian utama di Indonesia, didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan investor dan kinerja keuangan. Prinsip-prinsip GCG ini meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Namun terdapat inkonsistensi antara implementasi Good Corporate Governance dan kinerja keuangan. Beberapa emiten dengan skor CGPI tinggi justru mengalami penurunan ROA dan ROE. Kemudian dapat dilihat rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah GCG berpengaruh signifikan? Ini menguji apakah implementasi GCG memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan terbuka di Indonesia. Lalu yang kedua, pengaruh mekanisme GCG parsial. Ini menganalisis pengaruh masing-masing mekanisme Good Corporate Governance, yaitu komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan. Lalu yang ketiga, mekanisme GCG paling dominan. Ini mengidentifikasi mekanisme GCG yang paling dominan dalam mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kemudian untuk manfaat penelitian ini, yaitu manfaat teoritisnya ini memberikan kontribusi pada literatur akuntansi dan manajemen keuangan terkait efektivitas GCG, dan menguji kembali teori agensi dan teori stakeholder dalam konteks hubungan GCG dan kinerja keuangan. Lalu untuk manfaat praktisnya ini bagi manajemen mengevaluasi dan memperbaiki implementasi GCG untuk profitabilitas. Lalu bagi investor, pertimbangan dalam keputusan investasi berdasarkan tata kelola, dan bagi regulator, masukan empiris untuk kebijakan corporate governance. Nah, bagi akademisi, referensi dan dorongan kajian ini dari GCG yang lebih konseptual. Selanjutnya yaitu kerangka teoritis. Yang pertama, pengertian GCG. Nah, sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan direksi, manajemen, dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu prinsip GCG. Ini meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness atau keadilan. Lalu yang ketiga, mekanisme GCG. Ini yaitu komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan direksi. Lalu yang keempat yaitu kinerja keuangan. Nah, ini ukuran keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba dan efisiensi sumber daya diukur dengan ROA dan ROE. Kemudian dapat kita lihat bagaimana hubungan GCG dan kinerja keuangan. Dari teori agensi ini menjelaskan perlunya GCG untuk meminimalkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajer, dan memastikan manajemen bertindak demi kepentingan pemegang saham. Lalu teori stakeholder ini menekankan pentingnya perusahaan mempertimbangkan semua pihak berkepentingan yang pada akhirnya meningkatkan kinerja. Untuk metode penelitiannya yaitu jenis penelitian ini kuantitatif asosiatif, yaitu menguji pengaruh variabel independen GCG terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan dengan pendekatan kausal komparatif. Lalu lokasi dan waktunya ini di perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia, data sekunder dari laporan tahunan dan keuangan auditan di bulan Juli sampai dengan Desember 2025. Nah, untuk populasi dan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2023. Nah, sampel dipilih ini dengan proportif sampling berdasarkan kriteria kelengkapan data. Untuk jenis dan sumber datanya ini, data kuantitatif sekunder dari laporan tahunan, laporan keuangan, dan website resmi BEI. Untuk yang terakhir, bagaimana teknik analisis data dan uji hipotesis di penelitian ini? Yang pertama, untuk teknik analisis datanya ini statistik deskriptif, yaitu menggambarkan karakteristik data. Uji asumsi klasiknya ini normalitas, multikolinialitas, lalu heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Untuk yang kemudian yaitu analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh simultan dan parsial. Untuk uji hipotesisnya ini menggunakan uji T, yaitu parsial dengan pengaruh masing-masing variabel GCG, dan uji F yaitu simultan, yaitu pengaruh semua variabel GCG bersama-sama.
Kemudian koefisien determinasi untuk mengukur variasi kinerja keuangan yang dijelaskan oleh GCG. Itu saja presentasi dari saya mohon maaf apabila terdapat salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan dalam pembuatan video presentasi kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatannya kepada Bapak dosen pengampu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.